Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Kabar teman-teman, kemudian kabar skripsinya, kabar tesisnya, kabar data wawancaranya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tesisnya juga sehat, pengolahan datanya juga sehat, datanya juga sehat gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi bimbingan atau yang lagi mau dapat dosen pembimbing atau yang baru dapat SK pembimbing tesis, ada baiknya teman-teman bisa mempelajari beberapa tipe-tipe dosen pembimbing ya. Nah, ada beberapa tipe dosen pembimbing yang memang teman-teman bisa analisis gitu kan, berdasarkan hasil bimbingannya atau berdasarkan info dari kakak-kakak kelasnya gitu. Hanya kalau info dari kakak-kakak kelasnya, saya pikir perlu di filter lagi ya, karena mereka akan punya persepsi sendiri. Misalnya ketika kakak kelas yang kita tanyanya itu adalah suka banget dengan tipe bimbingan dosen tersebut, maka dia akan menyampaikan suka gitu. Tetapi ada lagi misalnya dengan dosen pembimbing yang sama tapi kakak kelas yang lain yang kita tanya, ketika misalnya mahasiswa bimbingannya itu tidak mau ribet, ternyata dapat dosen yang memang eh, cukup rigid atau cukup detail gitu ya dalam membimbing, maka dia akan memiliki persepsi wah rewel, wah ribet, misalnya wah lama dan seterusnya gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman pengen tahu tipe dosen pembimbing teman-teman ya, silahkan lihat dari cara mengajarnya, cara dia ngasih materi, kemudian juga cara dia bimbingan gitu kan. Nah, saya akan coba sharing ya. Pertama, ini ada tipe-tipe dosen yang membimbingnya itu fokus kepada penulisan, fokus pada penulisan tesis gitu ya, yang typo itu kelihatan gitu. Ini tidak ada A, ini tidak ada tidak ada C, ini kelewat. Kemudian juga ini penulisan citasinya harusnya seperti ini gitu kan, pakai footnote, atau ini udah pakai Mendeley atau belum gitu ya. Terusnya kalau misalnya tidak ada tidak ada belum ada ayat Al-Quran misalnya, ini harus ditambahkan ayat Al-Qurannya. Kemudian ini penulisan paragrafnya harusnya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang tipe-tipe dosen yang fokus kepada penulisan. Nah, ini memang mungkin karena memiliki pengalaman pada saat dia bimbingan, memang fokusnya dari situ juga ya oleh dosen pembimbing zaman dulunya, termasuk pada saat penggunaan kalimat gitu ya. Ini di awal paragraf jangan ada kata sambung, misalnya dengan, kemudian pada, kemudian dengan demikian gitu. Nah, ini harusnya SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek. Nah, itu yang pertama ya, ada dosen yang fokus kepada fokus ke penulisan bimbingannya. Kemudian yang kedua, ada juga tipe dosen yang fokus pada konten. Nah, dia pada saat kita datang bimbingan, dia tidak begitu mempermasalahkan cara penulisan kita gitu, tapi bukan berarti nggak peduli, tapi dosen tersebut kemungkinan sudah mempercayai mahasiswa bahwa kalau penulisan itu sudah ada dalam buku panduan, jadi silahkan buka buku panduan, cara penulisannya ikuti. Nah, maka dia fokusnya ke konten, misalnya kalau tentang pendidikan Islam misalnya. Nah, nanti pada saat kita datang, kemudian beliau itu nanti akan melihat judul kita, kemudian nanti beliau akan langsung memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan, ini tolong ya, kalau kalau misalnya pendidikan karakter direlevansikan dewasa ini gitu ya. Nanti kemudian kamu cari materi-materi, teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan karakter, misalnya dari Thomas Likona, kemudian pendidikan karakter dalam perspektif Islamnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya manajemen juga sama, dia akan fokus kepada aspek manajerialnya, jadi lebih ke konten gitu ya, lebih ke misalnya tentang manajemen sumber daya manusia misalnya judulnya. Kemudian akan memberikan masukan, ini manajemen sumber daya manusia tuh luas gitu. Kamu tuh harus spesifik manajemen SDM-nya itu apa? Apakah perekrutan guru, ataukah perekrutan tenaga pendidik, atau perekrutan apa namanya
peserta didik gitu. Nah, ini kamu harus lebih spesifik gitu. Nah, dia akan memberikan masukan konten lebih kepada konten-konten saja, termasuk nanti konten yang berkaitan dengan judul kita tentunya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ada juga dosen yang memang konsen di bidang metodologi penelitian. Dia nggak lihat judulnya apa, yang penting maksudnya bukan nggak lihat gitu. Dia sudah akan membahas fokus kepada judul tersebut dilihat dari metodologinya. Misalnya ini tuh yang cocok metodenya adalah fenomenologi gitu. Kalau misalnya seperti ini, tapi kalau misalnya seperti ini harusnya kamu pilih studi kasus. Nanti uh, apa namanya? Nanti pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara mendalam. Kemudian kamu lakukan studi dokumentasi. Nah, kemudian kamu juga lakukan uh, satu lagi studi dokumentasi misalnya gitu ya. Kemudian nanti pengolahan data gitu. Nah, jadi nanti ada dosen yang memang fokus ke metodologi gitu kan. Nah, ini bukan berarti tidak melihat kontennya, tapi dipercayakan bahwa kontennya itu mahasiswa sudah memahami atau bahkan sudah dikonsultasikan dengan pembimbing yang satunya gitu. Nah, kemudian yang keempat, ada juga yang tipe dosen yang fokus ke jurnal karena bukan mungkin ya, karena memang dia basicnya itu atau suka menulis jurnal gitu. Jadi ketika penelitian apapun, dia pasti akan merelevansikan jurnal yang dipakainya itu jurnal Sinta berapa, Sinta 1, 2 atau 3. Kemudian bagaimana relevansi penelitian kamu dengan jurnal yang kemarin-kemarin gitu ya, atau jurnal yang sudah dibuat gitu. Nah, nanti dia akan kasih masukannya, coba kamu tambahkan jurnal ini yang jurnal Sinta berapa gitu ya, yang berkaitan dengan penelitian kamu atau misalnya penelitian teman-teman. Nah, itu yang keempat ya, dosen yang fokus kepada tipe jurnal. Nah, sekarang ini ada bukan ada dosen yang menjadi idaman mahasiswa banget. Dia tuh pada pengen ya bimbingan ke dosen yang tersebut gitu. Ketika nyerahin naskah, kemudian buka judulnya apa, mana saya tanda tangan di mana, teng 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 tanda tangan gitu ya. Nah, ini dambaan banget ya dari mahasiswa apa namanya, kalau misalnya dapat pembimbing seperti ini, yaitu dosen yang iya aja gitu, yang apalagi kalau misalnya kamu sudah bimbingan ke pembimbing satunya, udah Pak ini hasilnya seperti ini, wah udah itu tinggal tanda tangan saja, bahkan nyaris tidak ada catatan atau coretan apapun gitu ya. Nah, ini mahasiswa senang banget ketika dapat tanda tangan. Tapi kalian atau teman-teman jangan senang dulu dengan tanda tangan yang tipe dengan yang oke-oke saja, karena bisa saja model tipe seperti ini, dia sudah mempercayakan sekali kepada mahasiswa, baik pada aspek penulisan, konten, dan juga metodologi. Tetapi mahasiswanya itu tidak mencoba untuk ngediri kalau saya ini sudah benar atau belum gitu. Makanya kalau penelitian kualitatif perlu banget untuk punya teman sejawat yang memang ngerti banget tentang penelitian kita atau partner kita yang sama-sama sedang melakukan penelitian, untuk bertukar pikiran. Kok saya langsung oke aja ya gitu misalnya ya. Kok saya langsung oke aja ya dari pembimbing gitu kan. Padahal saya banyak loh yang salah ini kan misalnya. Padahal penulisan saya banyak yang salah. Kemudian saya juga belum sesuai panduan. Nah, itu kalau kalian nyadar kayak gitu atau teman-teman nyadar seperti itu, silahkan sebenarnya cepat diperbaiki, karena dosen yang tipe ini sebenarnya sangat mempercayakan kepada teman-teman karena penulisan sudah ada di buku panduan, kemudian barangkali juga sudah konsultasi dengan pembimbing satu gitu. Jadi jangan seneng dulu gitu ya, tapi harus ngoreksi apa yang memang sudah tahu kita salah gitu, maksudnya sudah tahu kita belum relevan dengan penulisan, maka segera cepat diperbaiki gitu. Oke, jadi teman-teman yang punya dosen seperti ini harus ekstra apa namanya, harus ekstra benar gitu ya menurut buku panduan dan juga dengan pembimbing yang satunya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada tipe dosen yang memang apa ya? Ada yang bilang rewel, ada yang bilang apa namanya, yang bilang lama gitu kan, tapi tergantung sama mahasiswanya sebenarnya. Nah, ini tipe pembimbing yang perfeksionis banget gitu ya, dia itu secara rinci mau meluangkan waktu baca gitu kan, mulai dari fokusnya apa, kemudian nanti turun ke judul, rumusan, kemudian
tujuan penelitian, ke teori, ke metodologi, termasuk nanti di pengolahan datanya, kemudian nanti di bab 4-nya, bab 5-nya, sampai kepada lampiran gitu ya, sampai kepada ini verbatimnya mana gitu kan, sampai seperti itu. Nah, memang dalam proses bimbingan itu lama dan tidaknya tergantung kepada kita ya. Kalau misalnya teman-teman dapat dosen pembimbing yang seperti ini, saya ucapin selamat banget gitu ya, karena memang dia akan ngebantu banget teman-teman semuanya gitu. Walaupun memang agak lama gitu kan, bukan lama ya, walaupun memang rada rinci gitu, tapi justru dengan model pembimbingan seperti ini sebenarnya kita akan banyak dibantu, menggait kita supaya pemikiran kita, cara berpikir kita itu lebih sistematis gitu ya, lebih terstruktur gitu. Oh iya, ternyata begini ya gitu. Oh ternyata saya harus begini, dan saya pun punya pengalaman demikian untuk aspek penulisan, atau misalnya ya di sana dalam penulisan itu kan ada sitasi gitu kan. Kemudian ada penyesuaian sistematika dengan panduan. Nah, itu tetap harus saya edit sendiri gitu. Jadi bukan berarti sudah oke, kemudian tidak ada kesalahan sama sekali, itu tidak mungkin, karena yang namanya pembimbing itu cukup repot, mereka ya dibatasi dengan waktu, pekerjaan dan lain-lain, tetapi dia mampu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada kita, dan itu hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para guru-guru saya yang telah membimbing saya, sehingga menggait saya untuk bisa berpikir secara sistematis dan terstruktur ya. Semoga mereka semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Dan bagi teman-teman, silahkan ada di nomor berapa, ada di poin berapa pembimbingnya ya. Tapi by the way, Baswe gitu ya. Berapapun tipenya, tetap satu bahwa kita harus sesuai dengan panduan, kita harus sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, dan kita juga harus sesuai dengan metodologi penelitian, dan kita juga harus sesuai dengan background keilmuan kita gitu. Jadi lanjutkan bukan berarti itu perfect semuanya gitu. Tetap yang namanya pembimbing itu punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi ya, saya selalu meminta maaf kepada para mahasiswa kalau misalnya saya tidak mampu meluangkan waktu yang sangat banyak atau tidak begitu rinci dalam membimbing. Jadi setiap mereka ujian atau selain ujian tesis ya, saya selalu minta maaf barangkali pada saat proses bimbingan saya ada yang kurang berkenan atau membimbing tidak begitu detail, kemudian tidak meluangkan waktu yang banyak dan seterusnya. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat tips atau apa ya, tipe-tipe ngasih tahu tipe-tipe dosen pembimbing teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan tesisnya. Assalamualaikum.